Teman-teman, pernah nggak sih kita hitung-hitung udah berapa kali kita berbohong di dalam hidup kita? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Pernah nggak teman-teman semua berbohong sebuah kebohongan kecil atau mungkin hanya untuk menjaga perasaan orang? I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Jadi sebetulnya berbohong ini perlu nggak sih di dalam hidup? Oke, pertanyaannya adalah, pernah nggak sih kita berbohong, entah itu kebohongan kecil misalkan gitu ya, yang kita melakukan itu bertujuan hanya untuk sebetulnya menjaga perasaan orang, teman-teman. Atau kita hanya sekedar bilang, aku baik-baik aja. Padahal hati kita sedang tidak tenang. Kebohongan kecil seperti ini adalah bagian dari pola hidup kita sendiri, teman-teman. Tapi anehnya, seringkali mereka justru menjadi sebuah alasan, atau hal ini justru menjadi sebuah alasan mengapa hubungan kita dengan orang lain itu tetap harmonis. Kenapa kita nggak bisa selalu jujur terhadap orang kalau kita nggak suka? Justru kita selalu memilih untuk berbohong untuk menjaga hubungan kita tetap harmonis dengan orang lain. Kenapa ya? Otak kita kadang memilih untuk berbohong seperti itu. Hari ini kita akan menyelami jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, teman-teman. Selamat datang di dunia neuroscience dan rahasia kebohongan kecil. Coba teman-teman bayangin ada seorang anak kecil, sebut aja namanya Dita. Dia baru aja membuat sebuah gambar, dia baru aja ngegambar dan gambar itu dia tujukan untuk ibunya. Gambar itu ya nggak terlalu bagus lah, namanya pun gambar anak-anak gitu ya. Tapi kira-kira apa yang ibunya katakan? Wah, ini indah sekali nak. Walaupun ibunya tahu kalau dia mengatakan yang sebenarnya, anaknya atau Dita ini mungkin nggak lagi mau untuk menggambar, teman-teman. Ini adalah sebuah contoh sederhana, tapi ini adalah titik awal bagaimana sebuah kebohongan kecil sangat bisa membantu kita membangun kepercayaan dan keberanian di dalam hidup kita. Ada satu penelitian, teman-teman, di mana ketika kita berbohong demi kebaikan orang lain, bagian otak kita yang disebut dengan korteks prefrontal itu bekerja keras untuk menilai dampaknya, menimbang dan memilah dampak apa yang akan terjadi dari kebohongan yang akan kita lakukan tersebut. Contoh di dalam kasus Dita, ibunya mungkin sadar bahwa pujian kecil itu bisa memotivasi anaknya lebih jauh daripada sebuah kritik yang mungkin itu adalah sebuah kejujuran.
Dan ini adalah bentuk kerjasama yang sangat manusiawi yang sering kali kita temukan di dalam hidup kita, teman-teman. Di mana ratusan ribu tahun lalu, leluhur kita di dalam kelompok kecil, persaingan untuk sebuah makanan, tempat tinggal, atau pasangan itu sangat ketat sekali. Dalam situasi seperti itu, kebohongan menjadi sebuah alat untuk bertahan hidup, teman-teman. Misalnya, ada seorang pemburu yang mungkin berpura-pura bahwa dia tahu di mana makanannya berada, hanya untuk menjaga semangat dan moral kelompoknya untuk tetap tinggi. Padahal pemburu ini dia sama sekali nggak tahu di mana ada makanannya. Tapi dengan kebohongan itu menjadi sebuah keyakinan bahwa kelompok itu akan menemukan makanan dan akan bisa bertahan hidup. Disinilah otak kita berevolusi, teman-teman. Bagian otak yang seringkali kita sebut dengan yang namanya amigdala, yang biasanya bagian otak ini adalah atau berfungsi sebagai perespon rasa takut, juga terlibat di dalam kebohongan-kebohongan yang terjadi di dalam hidup kita, teman-teman. Ketika seseorang berbohong, amigdala membantu untuk mengatur rasa cemas di dalam diri kita agar kebohongan itu terdengar sangat meyakinkan. Menariknya, semakin sering seseorang berbohong, respon amigdala menjadi semakin lemah. Inilah sebabnya mengapa kebohongan bisa menjadi kebiasaan jika kita tidak berhati-hati. Karena dari satu kebohongan, kita akan membuat sebuah cerita yang fiktif. Dan dari cerita yang fiktif tadi, kita akan menutupi cerita tersebut dengan kebohongan yang lain. Kita cenderung akan menutupi kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain. Dan sampai dengan satu titik kebohongan ini menumpuk, kita lupa. Kita udah sampai di titik mana kita mengarang bebas tentang semua kebohongan di dalam hidup ini. Itulah kenapa berhati-hati terhadap yang namanya kebohongan. Kebohongan kecil atau yang seringkali kita sebut dengan white lie, seringkali berfungsi untuk melindungi hubungan kita, teman-teman. Misalnya ketika seseorang teman ada yang bertanya atau pasangan kita bertanya, apakah aku terlihat gemuk dengan baju ini? Apa yang biasanya kita jawab? Kebanyakan dari kita mungkin akan mengatakan atau memilih untuk mengatakan sesuatu yang menyenangkan hati mereka, meskipun hal itu tidak sepenuhnya benar. Nah, menurut ilmu neuroscience, teman-teman, ini terjadi karena otak kita memang dirancang untuk mempertahankan hubungan sosial kita dengan orang lain. Korteks prefrontal memainkan sebuah peran besar di dalam memutuskan apakah kebohongan itu layak untuk diucapkan atau tidak. Jika tujuannya adalah untuk menjaga hubungan baik, otak akan memberi lampu hijau. Dan hal ini adalah sesuatu yang menarik, bukan? Di mana otak kita sendirilah yang selalu mengizinkan kita untuk melakukan sebuah kebohongan dengan tujuan tertentu. Tapi tunggu dulu. Kalau kebohongan memang bisa membantu di dalam hidup kita, apakah berarti kita harus selalu berbohong di dalam hidup ini? Jawabannya tentu saja tidak sesederhana itu, teman-teman. Bayangkan situasinya misalkan seperti ini. Ketika kita sedang bekerja di dalam sebuah tim, ada seorang teman kita misalnya membuat sebuah kesalahan di dalam tim kita. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan mengatakan yang sebenarnya atau menyembunyikan kesalahan tersebut demi menjaga hubunganmu dengan teman kamu? Keputusan ini melibatkan sesuatu yang
kita sering sebut dengan teori permainan di dalam psikologi evolusi, teman-teman. Teorinya sederhana. Jika seorang individu berbohong, kepercayaan akan menjadi runtuh. Jadi, kebohongan kecil yang tadi kita pikir sangat bermanfaat, ternyata kebohongan kecil itu hanya bermanfaat jika digunakan secara selektif dengan tujuan yang jelas. Itulah tantangan kita di dalam hidup kita untuk mengetahui kapan kita harus jujur dan kapan kita harus menyampaikan sebuah kebohongan yang kecil. Ada lagi sebuah kisah menarik, misalnya dari dunia hewan. Kalau teman-teman tahu yang namanya simpanse, simpanse itu adalah keluarga dari kera besar, dimana kalau menurut biologi simpanse ini adalah salah satu kerabat dekat manusia. Simpanse ini sering berpura-pura untuk tidak melihat makanan, hanya untuk menghindari konflik dengan simpanse lain, teman-teman. Ini adalah satu bentuk kebohongan yang sangat sederhana, tapi efektivitasnya luar biasa. Karena dengan dia melakukan itu, dia bisa menjaga sebuah harmoni di dalam kelompoknya. Dan di dalam kehidupan kita, teman-teman, kebohongan kecil seperti ini juga sering terjadi. Misalnya ketika kita mengatakan bahwa aku percaya padamu, meskipun sebenarnya ada sebuah keraguan kecil. Pertanyaan itu bisa memotivasi seseorang untuk menjadi lebih baik, yang pada akhirnya bisa memperkuat kerjasama dan kepercayaan antara kita dengan orang tersebut. So, teman-teman, ada satu hal yang mau saya sampaikan dari konten kali ini, bahwa segala sesuatu yang kita tahu belum tentu itu menjadi rizki atau itu menjadi baik buat kita. Ternyata ketidaktahuan kita juga adalah rizki yang baik dari Allah yang Allah kasih untuk kita, teman-teman. Coba sekarang teman-teman bayangin kalau teman-teman bisa tahu seluruh isi hati pasangan teman-teman. Teman-teman bisa tahu seluruh isi hati orang tua teman-teman. Teman-teman bisa tahu seluruh isi hati anak teman-teman. Dan teman-teman tahu semua hal yang ada di dunia ini. Maka bukan kebahagiaan tetapi penderitaan hiduplah yang akan kita jalani. Kita tahu semua penilaian orang terhadap kita yang sebenarnya. Kita tahu semua hal yang buruk dari kita yang orang lihat dari diri kita yang sebenarnya. Dan itu sangat menyiksa kita, teman-teman. So, ketidaktahuan adalah sebuah rizki yang Allah berikan kepada kita, bukan hanya sekedar segala sesuatu yang harus kita tahu. Oke, sekarang kita coba berhenti sejenak dan membahas sebuah perbedaan penting antara yang namanya berbohong dan menipu. Kedua hal ini mungkin terlihat serupa, teman-teman, tapi sebetulnya kedua hal ini sangat berbeda jauh, terutama jika kita melihat dari niat yang ada di balik kedua hal tersebut. Berbohong seringkali muncul dengan tujuan untuk melindungi seseorang atau menjaga harmoni antara diri kita dengan orang lain. Seperti ketika kita mengatakan makanannya enak, meskipun rasanya biasa aja. Hal ini kita lakukan agar kita tidak melukai perasaan orang lain. Atau kita tidak melukai perasaan orang yang sudah memasak dan menyajikan masakan untuk kita. Di dalam lingkungan keluarga, kebohongan kecil seperti ini seringkali membantu untuk menghindari sebuah konflik yang memang tidak perlu terjadi. Dan mempererat hubungan antar anggota keluarga, teman-teman. Tapi, yang namanya menipu, di sisi lain,
menipu adalah satu bentuk manipulasi yang disengaja untuk keuntungan diri kita pribadi. Contoh, misalkan kita memalsukan laporan keuangan di tempat kerja kita untuk mendapatkan sebuah promosi jabatan, atau menggunakan kebohongan besar untuk menipu orang lain demi rupiah atau demi uang misalkan. Menipu biasanya memiliki sebuah dampak jangka panjang yang sifatnya negatif, seperti hilangnya kepercayaan dari orang lain, seperti merugikan orang yang ada di sekitar kita demi keuntungan kita pribadi, dan lain sebagainya. Di dalam konteks neuroscience, teman-teman, perbedaan ini juga tercermin di dalam sebuah aktivitas otak. Berbohong yang bertujuan baik seringkali melibatkan sebagian otak yang mengatur empati dan penilaian terhadap sebuah hal yang disebut dengan moral. Sementara itu, menipu lebih banyak mengaktifkan sistem reward di otak, seperti pelepasan dopamin yang memberikan rasa senang karena mendapatkan sebuah keuntungan dengan cara yang instan. Kita juga bisa melihat dampaknya dari perspektif sosial yang ada di lingkungan kita, teman-teman. Kebohongan kecil seringkali diterima di dalam budaya yang kita anggap sebagai bagian dari sebuah norma sosial di dalam hidup kita. Tapi menipu, terutama jika apa yang kita tipu itu terungkap, hal ini dapat menghancurkan reputasi kita atau bisa menghancurkan reputasi seseorang, dan hubungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun menjadi rusak karena itu. Oleh karena itu, penting untuk kita selalu sadar akan niat dan konsekuensi dari setiap tindakan yang kita lakukan, teman-teman. Jadi, apa yang kita bisa pelajari hari ini dari semua pembahasan ini? Kebohongan bukanlah hal yang hitam putih, teman-teman. Di dalam beberapa kasus, kebohongan kecil justru bisa menjadi kunci untuk hubungan yang jauh lebih baik, kerjasama yang lebih erat, dan bahkan keberhasilan di dalam sebuah kelompok. Tapi ingat, kejujuran tetap menjadi fondasi utama di dalam hidup kita. Kita harus belajar untuk menyeimbangkan keduanya dengan sangat bijak. Dan yang terpenting, selalu bedakan antara berbohong dan menipu. Yang satu bisa memperkuat hubungan kita dengan orang lain, sementara yang lain bisa menghancurkan hubungan kita dengan banyak orang. Terima kasih sudah menyelami cerita ini bersama saya. Semoga ini bukan hanya menambah sebuah wawasan bagi teman-teman semua, tapi juga membantu kita semua untuk menjadi lebih bijak dalam memahami manusia lain dan diri kita sendiri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.